Kata kita, Oke, kita mulai ya. Senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Waduh. warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tamu jauh dari SMK 3 Kota Bengkulu. Bengkulu. Kota Bengkulu. Iya. Selamat datang di sini di SMK Oke. 1 Solo. Iya. Oke, ini Ibu, kita tuh kayak ngerasa bangga banget ya. Ada Bapak dan Ibu guru juga, peserta didik ada Ibu? Beberapa. Kita tidak membawa peserta didik. Gitu. Kenapa Bu ya? Karena kita ini kan lagi banyak kegiatan di sekolah. Oke. Kemudian memang kita udah janji lama nih mau ke sini dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada pandemi, cancel. Kemudian ya ada waktu sedikit kita datang menjelang kemerdekaan ini. Oh iya, benar. Kami datang menjalin silaturahmi Silaturahmi. untuk membangun negeri. Amin. Tapi ini juga mudah-mudahan di kunjungan lain kali Ibu dan Bapak guru yang datang ke sekolah Bawa siswa bawa ya. siswanya dong biar Insya Allah, seru insya Allah. ya. Oke, Ibu, ini kan kalau boleh tahu seperti apa sih perjalanan Ibu dari Kota Bengkulu? Hari apa berangkatnya, Bu? Ceritain dong, Bu. Oke, mungkin sebelum cerita saya memperkenalkan diri Boleh, lah ya. bagus banget. Saya Rahmayu Atri Murni, Siap. biasa dipanggil Ibu Atri ya Bu di Atri, sekolah. ya. Sekarang sebagai ketua program studi di jurusan Broadcasting dan Perfilman di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Perjalanan menuju ke sini lumayan panjang ini. Melewati gunung, lembah, Oke. Iya danau, dong. laut. Kita lewati demi menjalin persahabatan. Amin. Jadi amin. SMK 1 Solok ini Iya. menjadi salah satu SMK yang menjadi motivasi lah bagi kami karena beberapa tahun yang lalu mereka teman-teman di sini Oke. sempat datang ke Bengkulu juga. Iya, benar. Saya juga mengunjungi pergi dulu, kita. juga Iya, ikut ya. Bapak datang ya. Berkunjung Berkunjung juga dan membawa siswa juga. Cuman mohon maaf kami belum bisa membawa siswa karena beberapa hal, satu dan lain hal ya. Dengan kondisi yang masih belum stabil, pembelajaran baru dimulai, COVID baru usai. Masih ada COVID nggak sih? Kalau COVID-nya insya Allah udah berakhir ya Bu. Udah Insya Allah ya berakhir. Bu ya. Pemulihannya yang Pemulihannya belum. yang butuh waktu Jadi lagi. kami belum berani untuk membawa siswa ke Siswa, sini. iya, iya. Insya Allah lain waktu ya kita Insya akan Allah, bawa Bu. siswa. Mudah-mudahan Oke. kami juga menunggu kembali kunjungan dari SMK 1 Solo. Amin. Mudah-mudahan juga kami juga bisa mengunjungi SMK 3 Kota Bengkulu untuk studi apa? Studi tiru namanya ya sekarang Iya, ya. studi tour. Iya. Field trip. Ini waktu dalam perjalanan lancar-lancar saja atau seperti apa Bu? Alhamdulillah lancar-lancar karena niat baik, keinginan bagus berkunjung ke sini demi kemajuan sekolah, melihat kita ATM ya, Apa itu ATM? Apa itu ATM? amati, Tiru dan tiru modifikasi. dan modifikasi. Oh, kirain ATM yang mesin. Kali Jadi, aja. kami melihat beberapa podcast yang dari SMK 1 Solo yang mungkin akan menjadi inspirasi kami juga untuk berkembang di SMK 3 Kota Oke. Bengkulu. Ngomong-ngomong kan Bu ya, ini kan seperti yang Ibu sampaikan tadi, masa COVID udah berakhir ya. Ini masih bergelut di situ obrolan kita pasti ya. Iyalah. Karena pandemi COVID kemarin waktunya juga cukup lama ya Bu ya. Lumayan 2 panjang, tahun. 3 tahun. 3 tahun ya Bu Iya, ya? tahun, 3 tahun. 3 tahun. Nah, di SMK 3 Bengkulu sendiri, SMK 3 Kota Bengkulu sendiri, dan khususnya ke jurusan yang Ibu ampuh sekarang, ini ada perubahan atau peningkatan apa yang Ibu lakukan di sana misalkan Bu? Kalau perubahan mungkin sangat banyak Pak ya. Misalkan, Bu? Kita diubah yang tadinya dari offline kita harus mengerti dengan online, sistem pembelajaran otomatis tidak lagi sama kayak dulu. Walaupun kita ingin pulih, tapi ada hal-hal yang memang pembelajaran COVID yang bisa kita ambil. Oke. Sistem pembelajaran yang tadinya mungkin terpaku di sekolah, sekarang kita harus bisa bergerak dengan situasi yang harus tatap muka, kemudian tidak tatap muka, sekarang kembali tatap muka, kembali mengkondisikan mereka yang tadinya terbiasa di rumah, sekarang kita kembali lagi ke sekolah. Ya kelabakan ada, tapi mungkin ada hikmah di balik semua ini. Anak-anak lebih mengerti, lebih mau membuka diri ke teknologi ya.
Kita belajar dengan situasi kayak gini tuh lebih apa? Kita nggak bisa diem, Ya. harus mencari solusi. Iya benar. Berusaha untuk mencari terus mengaktifkan peserta didik begitu Iya. kira-kira ya Bu ya. Jangan sampai sistem pembelajaran ini terhenti. Iya, Gara-gara benar. COVID pendidikan usai kan nggak mungkin. Iya benar. Sangat jangan sekali gitu Bu ya. Iya, benar. Ada kendala yang dihadapi Bu, misalkan dari mental peserta didik kita atau mungkin katakanlah karakter, Kesiapan. ya kesiapan. Kalau mental pasti banyak sekali kendala. Ya banyaklah kendala yang tadinya harus kita disiplinkan. Sekarang mereka di rumah tapi pembelajaran tetap berlanjut. Terjadi krisis kedisiplinan. Benar. Kemudian kita pulihkan kembali saat ini. Kemudian kalau dari segi pembelajaran, kesiapan kita mungkin ya. Guru-guru yang tadinya kita biasa offline, kita biasa tatap muka, kita biasa ketemu. Tapi sekarang kita, kalau dulu ketemu dalam ruangan, sekarang dalam ruangan tapi online. Room demi room harus kita jelajahi. Sehari mungkin sampai 8 jam, 9 jam kita harus di depan laptop. Kemudian pelatihan juga yang tadinya kita, ya kalau pelatihan kan lumayan Pak, sekalian healing kan. Iya benar. Nah sekarang harus pelatihannya di kamar. Mengganggu sekali tuh. Mengganggu sekali ya. Benar sekali Bu. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilalui ya Bu ya. Kendala-kendala tersebut tetap menjadi bukan satu tantangan yang mematahkan semangat kita untuk terus bergerak. Sekarang udah mulai terbiasa Pak. Iya. Terbiasa ini dengan buktinya hal-hal udah yang sampai tidak Solok kan udah mulai terbiasa. enak ini. Iya kita udah mulai nyaman dengan hal-hal yang kayak gini. Iya amin. Mudahan terus berkembang ya Bu ya. Kemudian Bu, SMK 3 Kota Bengkulu ini juga katakanlah apa ya, punya kenang-kenangan ya. Saingan berat ya. Iya benar. Kalau buat saya secara individu, secara pribadi saya tuh untuk Sumatera, SMK 3 Kota Bengkulu itu saingan berat juga buat kami berat. Untuk festival. Saingan pertemanan gitu. Saingan kan? pertemanan juga pasti. Prestasi-prestasi yang diraih selama COVID-19 kemarin dengan yang saat ini ada perbedaan atau gimana Bu? Sebelum COVID malah mungkin prestasi banyak yang kami raih ya. FLS 2N satu. Oh iya salah satu ya. Satunya, dari salah banyak. Kita dulu sering loh ke sini ke Sumatera Barat beradu karya ya. Karya benar. Beradu karya. Kemudian setelah itu kita maju juga ke nasional. Itu ada tuh satu bapak yang ada di SMK 3. Oke Bu Atri, tahun ini kita harus menasional gitu kan. Alhamdulillah di tahun itu 2017 kita sempat dan alhamdulillah ya dipercaya tingkat nasional kita juara 1 FLS 2N untuk film dokumenter. Film dokumenter ya benar. Sebenarnya kita kemarin tuh juga mau kirim film fiksi, tapi di provinsi ada miss dengan kita. Kita nggak boleh kirim dua-duanya kan gitu. Kami juga mengalami itu. Kita sama ya. Kami juga mengalami itu. Akhirnya kita ngirim satu dan dengan bangga lah ya, sangat bangga dengan anak-anak, mereka adalah anak-anak pejuang gitu kan. Benar. Para fighter muda ya Bu fighter muda. Dan silaturahmi sekarang mereka udah tamat dong Bu ya? Iya udah alhamdulillah. Tapi silaturahmi jalan terus kan ya? Ya pasti. Bahkan anak-anak itu banyak memberi motivasi. Bahkan kami juga memberdayakan alumni di sekolah. Gitu. Kalau boleh tahu berapa orang Bapak dan Ibu guru yang sekarang ikut ke Solok Bu? Kita 10 ya Bu ya? Iya. Dan semuanya adalah guru dari 9 guru, 1 driver. Oke. Ya kita brokes datang semua. Cuman mohon maaf satu yang gak datang karena beliau harus pelatihan asesor. Oh iya pelatihan asesor. Pak Ahmad Joni. Maaf ya Pak Ahmad Joni. Tapi salam dong Bu, salam dari kami keluarga besar SMK 1 khususnya dari PSPT dan film ke teman-teman atau warga dari SMK 3 Kota Bengkulu. Ibu ini asik sekali ngobrolnya. Tapi kayaknya kita nih ketat banget gitu, nggak ada bercanda-bercandanya, kayaknya serius banget kayak dialog apaan gitu ya. Iya benar. Ngomong-ngomong Bu, padahal saya suka bercanda loh Pak. Suka bercanda, aslinya kan kita ketawa-ketawa. Nah, yang terakhir nih, karena Ibu juga pasti akan istirahat ya tentunya, memperbaiki stamina kembali untuk kembali. Kalau boleh pulangnya kapan ya Bu ya? Insya Allah hari ini usai dari sini kami akan menuju Padang Kota, kemudian pesisir.
besok insya Allah udah sampai di Bengkulu. Insya Allah juga ketua jurusan saya udah menyiapkan oleh-olehnya Ibu ya. Benar gitu ya ketua jurusan ya? Mana nih? Ketua jurusan. Oke, Bu, yang terakhir nih dari obrolan kita di kesempatan yang sangat terbatas ini ya Bu ya. Motivasi dong Bu buat peserta didik kami, juga mungkin untuk peserta didik Ibu di SMK 3 Kota Bengkulu. Apa ya? Tetap semangat, terus berkarya, jangan pernah menganggap dirimu bukan siapa-siapa. Karena orang hebat itu mulai dari nol. Iya. Nggak ada orang hebat mulainya dari puncak. Gitu. Ya, pasti dia mulai dari bawah. Jadi setuju. Apapun karya kalian, bagaimanapun kondisi kalian, karya tetap nomor 1. Karya tetap nomor 1. Iya. Kita dilihat dari karyanya. Iya, kita dilihat dari karya. Terserah orang memandang apa. Tapi karya. Iya. Brand kita tuh karya. Ini kok kayaknya berkaca-kaca? Saya sedih sebenarnya. Kenapa sedih? Enggak Pak, suaranya habis ini. Udah 3 hari dalam perjalanan. Enggak, ini bohong. Ibu kayaknya terenyuh nih. Ingat sama siswa-siswa di sana atau gimana? Ya, saya jangan dipancing nangis, Pak. Saya nggak mancing. Kalau mancing itu Bu ada kailnya. Ya, kalau bicara masalah karya kan perjuangannya Bu. Iya, perjuangannya. Jadi kapan kita tidak dianggap gimana ya? Seharusnya kita tuh lebih kan gitu kan, tapi support kita butuh dari mereka-mereka. Suatu saat mungkin kalau kalian jadi orang hebat, jangan pernah lupakan sekolahmu. Gitu aja sih. Tisu guys. Please. Tisu guys. Ya, gimana nih? Yang disuruh podcast malah hobi nangis nih. Nggak apa-apa, Bu. Sebenarnya. Makasih, Pak Tri. Makasih, Pak ya. Saya kalau bicara masalah karya, perjuangan anak-anak ini kan pagi ketemu pagi kan, Pak. Saya juga ngalamin itu. Iya, pagi ketemu pagi, kemudian banyak orang yang mungkin belum menganggap mereka. Kami punya banyak sekali siswa yang di sekolah mungkin sebagian besar dari mereka itu tidak dianggap apa-apa. Saya juga selalu mengatakan ke mereka, nah apapun kondisimu saat ini, jangan takut untuk berkarya. Karena nggak ada satupun di dunia ini yang kebetulan. Semuanya ada proses. Ada proses. Iya. Saya mengalami apa yang Ibu rasakan. Saya mengalami apa yang Ibu rasakan. Iya. Saya dengan Ibu Desi, dengan Sensei sering berbagi informasi. Ya suatu saat kita akan bercerita banyak. Tapi alhamdulillah kita nasional mengakui kita gitu. Amin. Kan. Nasional mengakui. Mungkin kita aneh dengan nggak aneh nama Bu Tri nggak aneh di iya. nasional. Jadi kita dengan SMK 1 Solo itu benar-benar sama-sama berjuang. Amin. Jadi kami perjalanan kami di sini kami beri tema Pak. Silaturahmi untuk menjalin negeri, gitu kan? Amin. Jadi perjalanan kami ke sini, kami mau bikin jejak lah, gitu kan? Bahwa apa yang akan kami perjuangkan demi anak-anak, termasuk mungkin siswa yang di sini kan, mereka tahu nih, bapak ibunya itu bekerja, gitu kan? Demi prestasi, demi mengharumkan sekolahnya. Jadi suatu saat ketika mereka diberi kesempatan menjadi pemegang kebijakan, mereka tidak melupakan alma maternya. Amin. Bahwa broadcast ini, broadcast dan perfilman ini adalah jurusan yang akan selalu ada di hati mereka. Gitu. Tangan dong. Iya. Ya mungkin banyak cerita tapi kita terbatas waktu. Kemudian kemarin waktu Ibu Desi ke Jogja kan sempat bagi informasi, waktu itu saya di Jakarta. Kami juga berjuang untuk kurikulum merdeka. Iya benar. Karena guru ini belajar tiada henti ya Pak ya. Pak Raka mungkin lebih tahu ya. Guru itu tetap belajar. Sekarang kita udah berganti kurikulum lagi. Mungkin di SMK 1 Solo juga mengalami hal yang sama kan. Kemudian saya alhamdulillah salah satu dari sekian banyak guru-guru se-Indonesia ikut merancang modul pembelajaran fase F untuk jurusan
program keahlian. Kalau sekarang apa namanya tuh? Konsentrasi keahlian ya. Konsentrasi keahlian. Untuk kelas 11 konsentrasi keahlian produksi dan siaran program televisi. Salah satu dari sekian banyak mereka kita online, Pak. waktu Bu Desi di Jogja kebetulan saya juga nemenin kok Bu itu. Daring Pak, sekian lama daring. Kemudian dipanggillah ke Jakarta Bu Desi 3 hari. Tapi alhamdulillah sempat offline kan. Ya. Kita tuh rindu Pak ya, offline kayak gini tuh rindu. Benar sekali. Karena walaupun kita dalam satu frame, walaupun kita dalam satu room di daring, itu akan berbeda saat kita satu Ikatan room. Emosionalnya jauh banget. Kita itu. satu room begini ya. Kalau satu room begini kan kekeluargaan, kebersamaannya lebih terasa gitu. Perjuangan saya merubah diri pun ini kepompong ya. Merubah diri dari kepompong jadi kupu-kupu. Mungkin Ibu Desi Sensei mengalami hal yang serupa dengan saya kan. Kami yang tadinya saya sebenarnya aslinya kimia loh Pak. Oh iya. Dari orang kimia. Ibu sama Bu Desi sama ya? Iya, keahlian ganda. Keahlian ganda ya, benar. Kemudian ini cinta kedua saya, walaupun saya tidak pernah melupakan cinta pertama Pak. Kimia tadi. Kimia tadi cinta pertama saya, cinta kedua saya. Ya seperti saya baca tadi di jalan menuju studio ini, masa lalu apa tadi ya? Masa lalu adalah kenangan ya. Masa sekarang adalah keputusan, masa depan adalah harapan. Benar sekali. Masa lalu saya kimia, keputusan saya mengambil brokes, insya Allah akan menjadi harapan di masa depan. Amin. Kayaknya kurang waktu saya ini ngobrol buat Ibu deh. Tapi ngomong-ngomong nih sedikit obrolan kita berbeda lagi. Keluarga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Anak sehat, suami sehat. Alhamdulillah. Keluarga besar SMK Negeri 3 Kota Bengkulu, Kepala Sekolah Ibu Rismaiti. Saya ada di podcast nih. Saya ada di SMK 1 Solo. SMK 1. Salam hormat Ibu. Salam dari Ibu Rosmaiti untuk teman-teman yang berada di SMK 1 Solo. Amin. Sampaikan juga salam kami ya Bu ya untuk keluarga besar SMK 3 Kota Bengkulu. Iya, belum sempat hadir karena banyak sekali kegiatan di sekolah. Apalagi besok kita mau merdeka Pak. Iya benar. Bapak sudah merdeka? Sudah merdeka Bu. Sudah merdeka. Sama seperti Ibu, semenjak saya memutuskan untuk tetap di sini di jurusan PSPT dan film, maka saya udah merdeka sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Kalau tantangan yang Ibu ceritakan juga saya rasakan. Cuman bedanya kalau saya mungkin karena laki-laki ya, saya banyakkan kayak skip gitu. Anggapan orang, omongan orang, ya katakanlah bla bla bla. Saya skip dulu karena saya ingin membuktikan bahwa peserta didik saya mampu kok. Iya. Jangan pernah kita dianggap hanya sebatas debu ya. Jadi gimana pun juga debu itu bisa membawa sinar matahari jatuh ke bumi. Jadi filsafat saya. Jadi ilmu kimia saya menjelaskan seperti itu bahwa debu itu mampu memecahkan cahaya dari matahari itu menuju bumi. Jadi tanpa debu pun matahari itu tidak akan berfungsi bagus di bumi ini. Jadi walaupun kita dianggap hanya butiran debu, tapi buktikanlah bahwa hidup kita itu sangat bermanfaat. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Bu terima kasih ya Bu ya, iya, sudah Pak, hadir di sini sampai menangis-nangis, ada acara nangis-nangisnya kita ini. Saya kalau bicara masalah karya itu selalu sedih Pak. Sedih karena nggak support Anda. Ya selamat juga untuk teman-teman yang sekarang berjuang menuju FLS 2N nasional. Benar sekali. Semoga siapapun pemenangnya kita pasti kita support brothers, ya, kita saudara. Dan saya haus dengan informasi-informasi seperti ini, Pak. Mampir lagi ya Bu, kapan-kapan ke sini ya Bu, ke SMK 1 Solo. Kalau bisa tetap sama bawa peserta didiknya supaya kita bisa saling bertukar. Ini loh peserta didik sebelah sini, yang ini sebelah sini gitu. Asik ya Bu ya. Iya, saya juga menunggu kedatangan kalian. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Anak-anak yang cantik dan ganteng. Saya tunggu walaupun suatu saat kita tidak sempat ketemu secara langsung, kita akan ketemu lewat karya. Amin. Mungkin nanti kami juga ada niatan juga, kami juga akan mengadakan festival film tingkat sekolah mungkin kan. Kami akan undang. Kami selalu ikut ya. Kami selalu tuh. Ya? Iya. Kalau kami di kelas 10 kami memberi namanya AKP, Pak.
apresiasi karya pelajar. Iya. Di kelas 11 kami mengadakan FKP, Festival Karya Pelajar. Di kelas 12 baru TA, tugas akhir. Yang berdarah-darah itu ya di TA. Benar. Yang untuk kebutuhannya juga dinasionalkan. Iya, gitu. Benar sekali. Kerja sama dengan Pustekom kita juga bareng. Benar. Pustekom, kemudian kemarin ada Pusbang Film yang GKFP juga kita juga sempat menikmati. Iya, benar. Proses perjalanan untuk menciptakan karya tersebut. Iya. Ibu terima kasih ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih kembali. Silahkan istirahat dengan ketua jurusan kami. Sudah menerima kami dengan baik. Amin. Kalau ada yang kurang mohon maaf ya Bu ya, kalau tidak maksimal pelayanan kami. Nggak ada yang kurang Pak, lebih semua ini. lebih semuanya ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Oke Pak Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kita Lazua.